Saudara-saudari yang terkasih, sakit yang dialami seorang anak itu menjadi sakitnya orang tua. Derita yang ditanggung oleh anak juga menjadi tanggungan orang tua. Kalau seorang anak sakit, misalnya pilek atau masuk angin, tentu orang tua akan cepat-cepat merawatnya. Kalau tidak sanggup, barulah dia akan membawanya ke dokter dan seterusnya. Para orang tua akan diliputi cemas, menderita, dan tidak percaya diri kalau anaknya sakit sebagaimana yang dikatakan pada Injil hari ini. Dan masalah itu sering terjadi pada waktu itu dan sangat menyengsarakan. Saudara-saudari yang terkasih, orang tua yang lemah lembut tentu cepat merasakan penderitaan anak-anaknya yang merupakan darah daging mereka sendiri. Orang tua tentu akan berjuang habis-habisan untuk pemulihan kesehatan anaknya. Kiranya ibu dari Kanaan itu berkata dalam hatinya, meskipun ia itu kerasukan setan, ia tetaplah anak perempuanku. Ia sangat mencintai anaknya. Ia sangat merawat anaknya dengan penuh kasih. Kiranya ia juga tidak peduli terhadap komentar para tetangga. Maka ia fokus untuk kebaikan bagi anaknya. Penderitaan anak perempuan menjadi kesempatan bagi seorang ibu dari Kanaan untuk datang kepada Yesus. Ia datang bukan untuk mendapatkan pengajaran dari Yesus, melainkan untuk mendapatkan kesembuhan bagi anak perempuannya. Ia menyampaikan permintaan yang sangat mendesak. Ia berseru agak jauh dan tidak berani menghampiri Yesus terlalu dekat. Sebab ia tahu bahwa dirinya adalah seorang Kanaan, bukan orang Yahudi. Ia menjaga diri jangan sampai membuat orang lain marah-marah gara-gara ia mendekat kepada Yesus. Ibu dari Kanaan datang dengan iman, maka Yesus tidak menolaknya. Ia minta belas kasihan kepada Yesus dengan berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ia mengharapkan perbuatan yang penuh kuasa dari Tuhan, sebab Tuhan dapat melepaskan segala yang membelenggu jiwa manusia. Ibu dari Kanaan itu tidak membatasi Yesus untuk memberi belas kasihan untuk ini atau untuk itu. Ia hanya mohon belas kasihan dan belas kasihan. Ia bergantung pada belas kasihan. Saudara-saudari yang terkasih, belas kasihan kepada anak-anak juga sesungguhnya merupakan belas kasihan kepada orang tua. Ibu dari Kanaan memberi inspirasi kepada orang tua di zaman sekarang ini. Orang tua perlu berdoa dengan sungguh-sungguh bagi jiwa anak-anaknya. Tujuannya adalah agar jangan sampai kuasa kejahatan
itu menyeret jiwa anaknya ke dalam dosa. Orang tua perlu berdoa dengan iman yang sungguh kepada Yesus, karena dialah satu-satunya yang dapat menghalau kuasa kejahatan. Saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari seorang ibu dari Kanaan yang sungguh besar imannya. Ketika ia berseru kepada Yesus, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus tampak tidak peduli. Padahal di waktu-waktu sebelumnya Yesus memperhatikan seruan orang-orang yang memohon pertolongan kepadanya. Tetapi kepada seorang ibu yang malang ini, Yesus justru memberi kesan menutup telinga. Sungguh mengherankan mengapa ibu ini tidak langsung saja pergi sambil marah-marah dan cerita ke sana kemari tentang ketidakpuasan dia kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memang tidak segera memberi suatu jawaban. Kiranya Yesus punya maksud tertentu. Saudara-saudari yang terkasih, kita sering membayangkan bahwa doa yang berkenan kepada Allah adalah apa yang diharapkannya segera terwujud. Saudara-saudari yang terkasih, doa yang dikabulkan oleh Allah itu tidak selalu berarti bahwa permohonan itu langsung dipenuhi oleh Allah. Kadang Allah tampak tidak menghiraukan doa umatnya, bagaikan seseorang yang tertidur pulas. Allah punya maksud dan tujuan menunda kemurahan hati dan belas kasih-Nya. Misalnya, kita diharapkan menjadi lebih sabar, menjadi lebih tabah, menjadi lebih tahan banting. Atau kita diharapkan memperbaiki sikap hati dalam berperilaku dan bertekun dalam doa dan rendah hati. Berdoa itu bukan supaya Allah menyesuaikan dirinya dengan keinginan kita, melainkan kita menyesuaikan diri dengan kehendak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus pada akhirnya memberi jawab kepada ibu dari Kanaan. Ia berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Bagi orang yang mudah tersinggung, jawaban Yesus ini bikin nyesek, dapat membuat jiwa terguncang. Kata-katanya sungguh tajam dan terasa merendahkan. Anak-anak dipakai untuk melambangkan bangsa Yahudi, dan sebaliknya bangsa bukan Yahudi diibaratkan bukan sebagai anak. Bagi orang yang angkuh atau orang yang tidak rendah hati, ia tentu tidak dapat menanggung kata-kata seperti ini. Perasaannya tentu akan meledak. Perkataan Yesus dapat memupus harapan dan membuat putus asa bagi orang yang tidak kuat mentalnya. Orang dapat menjadi sakit hati yang mendalam dan bisa berlarut-larut.
Bukankah ibu Kanaan dengan sopan mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ibu dari Kanaan tidak sakit hati. Ia tidak tersinggung ketika diingatkan oleh Yesus bahwa status hidupnya itu rendah. Ia tidak punya hak untuk menuntut kepada Tuhan. Ia menerima keadaan dirinya dengan rendah hati. Ia tidak putus harapan. Ia tetap percaya bahwa akan ada jatah keselamatan juga untuk putrinya. Ibu dari Kanaan disebut punya iman besar, bukan karena menyembah Yesus sebagai Mesias dan Tuhan. Inti kebesarannya ialah bahwa kepercayaannya bertahan di tengah tantangan yang sedemikian berat. Saudara-saudari yang seiman, kita belajar dari seorang ibu dari Kanaan. Kita bersikap untuk tidak menyerah ketika berada dalam situasi yang sulit. Maka janganlah berhenti berharap kepada Tuhan. Doa-doa kita tetap perlu, doa pribadi, doa novena, bersiarah, berdoa ini, berdoa itu, dan seterusnya. Ini semua merupakan suasana bagi kita untuk menjadi siap menerima anugerah atau berkat dari Tuhan. Bagi orang beriman, situasi sulit dalam rupa penderitaan, musibah, bencana, dan penolakan adalah pendidikan yang akan memperkuat jiwa kita. Semuanya itu hadir dalam kehidupan sehari-hari, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mendewasakan kita. Maka marilah kita jangan sampai menjadi terpuruk karenanya. Marilah kita tidak lari menghindarinya. Sebab Tuhan selalu mengasihi dan mengasihi kita. Marilah kita siap menghadapi hari yang berat bersama Tuhan. Niscaya kita akan menjadi kuat. Tuhan tentu menyiapkan rencana yang terbaik bagi kita. Berkat melimpah dari Tuhan akan dinikmati oleh orang yang tegar, yang sabar dan rendah hati. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri, kita memperbarui iman kepercayaan kita.